وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita bahas mubasyir. Mubasyir itu artinya pemberi berita bahagia. Basyiru wala tunaffiru. Kasih berita bahagia, jangan ditakut-takuti. Ingat, ini pintu gerbang pembuka. Contoh kalimatnya la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Nah, itu contoh dalam kalimat basyiru. Ada orang bilang begini, Allah tidak akan ngasih beban di luar batas kemampuan. Itu basyiru. Kakak dikasih Allah sakit, itu ujian. Itu adalah cara Allah untuk menggugurkan semua dosa di masa lalu. Itu apa? Basyiru. Siapa yang ngurus anak yatim seperti ini nanti di surga, itu apa? Basyiru. Siapa yang suka ngasih makan orang, Allah akan kasih dia pintu surga. Dia akan bisa memasuki surga lewat pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Itu apa? Basyiru. Siapa yang rutin mengucapkan kalimat subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu dia akan dapat fadilah karena timbangannya akan diberatkan oleh Allah. Dua kalimat yang ringan secara pengucapan tapi berat di timbangan, itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu basyiru.
Ustadz saya banyak dosa Ustadz, Allah pasti ampunkan karena Allah Maha Pengampun. Itu basyiru. Abang mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan abang. Basyiru. Bang, kalau abang bersedekah diganti Allah berkali-kali lipat. Basyiru. Islam ini banyak tak berita-berita bahagianya? Banyak. Tapi apakah semua berita bahagia itu didengar? Ada yang dengar? Belum tentu. Nih contoh ya. Jadi basyiru ini pintu gerbang untuk orang kenal sama dakwah. Orang kenal sama Islam. Orang kenal sama kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sudah kayak gini, mana bisa diputar enggak videonya? Sigit atau Aji. Kemana kirimnya? Apa? Dari sini bisa. Waman a'rada an dzikri. Waman a'rada. Nampak enggak? Siapa yang tidak mau tahu dengan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah nasihatkan, apa yang Allah tunjukkan depan mata. Ada anak yatim yang gak punya ayah, gak punya ibu. Ada masjid-masjid yang perlu dimakmurkan. Ada banyak program-program kebaikan. I don't care, it's not my business. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Kau berpaling dari peringatanku, gak mau tahu dengan urusan agamaku, kata Allah. Tidak mau tahu dengan urusan permasalahan anak muda yang hari ini sibuk nongkrong di warung kopi karena gak betah di rumah. Banyak istri-istri yang akhirnya curhatnya di sosmed karena suami gak punya telinga. Banyak suami-suami yang takut pulang ke rumah karena di rumah ada nek lampir. Saling menyalahkan, serang di sosmed, nyampah di kolom komentar ustad-ustad. Asal ustadznya posting, taatlah engkau para istri kepada suamimu. Ini sabdanya baginda Rasulullah. Ini syariat Islam. Di bawah kolom komen, tergantung ustadz suaminya kayak gimana. Tergantung ustadz. Ini bukan di sini, nggak ada di sini. Orang-orang yang komen begitu sudah lama mati. Mati hatinya, mati otaknya, mati imannya. Banyak orang tersinggung dengar materi-materi saya. Dia bilang ustadz terlalu keras. Saya bilang yang keras materi saya atau hatimu. Bagus. Kalau yang di SMK sih biasa dengar kayak gini. Ke grup-grup WhatsApp, grup-grup keluarga. Sakit, pusing pala Batman. Ternyata ada yang kedua. Selain Bashir, apa yang kedua?
munzir. Apalagi kalau perempuan tuh pintar ya. Pintar, punya pengaruh. Kita buka ayat Al-Ahzab surat 33 ayat 45. Sana 6:30 ya. Hari ini juz ke-17. Dapat? Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira. Itu satu paket. Jadi kalau ada peringatan yang disampaikan oleh seseorang dan itu sumbernya dari Al-Quran sesuai dengan syariat, tugas kita adalah mengedit diri kita supaya sama dengan kitab suci ini. Setuju enggak? Atau pendapat ulamanya yang diedit, fatwa ulamanya yang diedit, atau kita yang harus ngedit diri kita sendiri? Mana yang benar? Quran yang diedit atau kita yang diedit? Pilihan ada di tangan. Berkali-kali tausiah-tausiah itu disampaikan dengan sangat lembut, yang terjadi tidak. Tambah semangat? Enggak juga. Tapi ada yang dengarkan materi yang justru terdengar sangat keras, kencang, tapi orang tuh akhirnya tersungkur. Dan yang paling mudah membuat orang itu tersungkur mendengarkan nasihat adalah masalah. Nah abang kakak, ternyata saya belajar ya, mengakui kesalahan itu ternyata hidayah, bagian dari hidayah. Saya ulang ya, hari ini tuh saya mau kasih garis bawah itu. Abang kakak, mengaku salah di hadapan Allah itu juga bagian dari hidayah. Ya Allah, aku yang dhaif, aku yang fakir, aku yang hina, yang kecil, yang lemah ini ya Allah. Tak punya kekuatan apa-apa ya Allah. Hina betul aku nih. Lemah, kecil. Sedang datang ke hadapan Engkau ya Allah. Badan terbatas, kemampuan terbatas, ilmu terbatas, Engkau tidak ada batas ya Allah. Nah itu mengakui kesalahan tuh. Mengaku salah itu di hadapan Allah ya, itu bagian. Dan saya merasakan pribadi ya, antum boleh setuju boleh enggak, justru pertolongan Allah tuh datang saat saya sudah ngaku salah gitu, bukan saat saya ngerasa benar. Nah makanya para nabi nomor satu perintahnya syahidan. Mana syahidan? Turun ke lapangan, menjadi saksi, lihat, hadir. Nah, itu tadaburnya saya menggunakan kata-kata syahidan itu kan dia ada di lokasi gitu, betul enggak? Saksi mata, apa artinya?
hadir dia di lapangan. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira. Syahidaw wa mubashshiraw wa nadhira, satu paket. Turun ke lapangan. Saya baca kolom komentar kalau ada. Kalau ada yang statement A gitu dan itu tidak biasa, misalnya tentang kuas, tentang makanan haram, tentang angciu, tentang ini, ternyata komen tuh pasti langsung terbagi dua, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang juga bilang makasih tamparannya, masya Allah jelek banget ini, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada yang bilang, putus ya macam gini. Nabi Muhammad tuh rahmatan lil alamin. Oh, pakai dalil juga dia. Apa? Dalilnya apa? Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Abang kakak yang baik, fenomena zina yang hari ini terbuka lebar gitu, dengan segala macam fasilitasnya. Ada zina dalam bentuk fisik, ada zina dalam bentuk online. Saya tidak berniat untuk mempromosikan, kan katanya cukuplah engkau tidak memperpanjang kemaksiatan dengan tidak menceritakannya. Tapi mau ngasih tahu abang-abang, kakak-kakak, pintu gerbang maksiat hari ini terbuka lebar walaupun lewat pintu online. Zina ini ngerusak abang kakak, dan zina itu hutang, udah pernah saya sampaikan. Maka abang-abang yang hari ini Allah takdirkan pernah atau mungkin dulu episodenya episode lucu dan menggemaskan, kau pernah di fase-fase zina, tobatnya tidak bisa pakai tobat biasa. Begitu saya masuk ke materi yang begini, ini materi sudah materi-materi munzir. Betul Allah Maha Pengampun, tapi taubat iman amal solehmu harus sungguh-sungguh. Kalau enggak, lihatlah kehidupan sekarang. Abang kakak bisa tahu tanda-tanda taubat kita diterima Allah atau enggak. Lihat kehidupan kita, ada perubahan enggak? Karena sejatinya bang kakak, ketika kita dekat sama Allah dan kita baik sama Allah, ya kita jaga hubungan kita sama Allah, Allah kasih kehidupan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nih 97 surat 16 ayat 97, coba buka. Man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Baca dulu artinya, coba baca artinya. Siapapun, siapa saja yang mengerjakan kebajikan atau beramal soleh, min zakarin au untha, dari laki-laki dan perempuan, berarti semua kena nih. Samara, apa samara? Sama-sama kena marah, sama-sama dapat surga. 1697. Udah? Wa huwa mu'minun. Apa mukmin? Dia beriman, dia yakin, dia percaya. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Titik dulu situ. Antum pernah belajar usul fiqh atau pernah dengar kaidah mafhumul mukhalafah? Pemahaman terbalik. Jadi siapa yang beramal soleh
dari laki-laki dan perempuan, dan dia yakin serta percaya, maka kami akan kasih kehidupan yang baik, berkualitas, bahagia, dan seterusnya. Berarti kalau pakai pemahaman terbalik, saya bilang jangan makan, berarti pemahaman terbaliknya makanlah. Jangan duduk, berdirilah. Berarti man amila salihan, pemahaman terbaliknya siapa yang beramal salah. Kita minumnya jus, dia minum yang keras, jus mangga, jus batu, jus pasir, minuman keras kan. Dia disuruh berhubungan baik sama orang tua, malah orang tuanya dijahatinya. Dia disuruh berhubungan baik sama istrinya, malah istri orang yang diperbaiki hubungannya. Ya kan? Dia disuruh tutup aurat, malah terbuka auratnya dengan dalih saya belum solehah, biarlah saya buka dulu, nanti mungkin yang bisa nutup saya kain kafan. Nah gitulah mungkin kalimat dia tuh sebenarnya tuh. Marah kita sama dia yang buka jilbab, marah kita dia tidak pakai tutup aurat, enggak, kasihan justru malah. Tapi masih mau buka aurat, pakailah, silalah. Itu yang kau yakini. Kau masih nak pamer-pamer rambut. Di sisi lain banyak orang sedang berjuang mati-matian untuk menutup auratnya. Kau dengan santai buka-buka jilbab itu, perempuan tuh kan ketutup harusnya. Tapi ya enggak bisa maksa kita. Bisa maksa enggak? Orangnya sendiri. Man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun. Apa? Wa huwa mu'minun. Wa huwa mu'minun itu artinya dia termasuk orang yang beriman. Dia yakin. Berarti mafhumul mukhalafahnya wa huwa kafirun. Mengingkari termasuk meremehkan. Enggak apa-apa, Pak. Buktinya rekening aku masih banyak. Buktinya aku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa jalan-jalan ke sini. Ustaz ngapa pula nyebut-nyebut luar negeri? Baru balik kemarin. Dekat 10 menit ya. Betul gak? Mobil jam 11, jalan 10 menit. Bangun-bangun udah sampai border dah. Karena tidur. Tutup aurat supaya kau dapat kehidupan yang berkualitas, kata Allah. Tapi ketika ada yang tutup aurat hidupnya belum berkualitas, jangan-jangan dia punya maksiat-maksiat lain. Jadi gini abang kakak, maksiat itu mustahil bahagia. Maksiat itu bukan hanya, nih tadi malam saya nonton video, bagus. Seorang ustazah, dokter. You need to remove everybody, myself number one. You need to remove disobedience from your homes. And unfortunately, these days, some of the obvious disobedience 10 years ago became norm. And then I say, why my dua is not being answered? I always say this to parents when they come and the children in big troubles. And I say, I don't know your home, but I'm just asking a question. Is there haram inside the house? And I need you to define haram. It's not only the usual. What do you watch on TV? What do you listen to? What do you talk about?
There's a lot of haram in this. I'm not saying you, but in general. I need to analyze my day. And then I'm going to ask Allah, if I didn't see it, show me. Learn to talk to Allah. Beautiful in the dua as we know. But what about if I don't know the dua? Talk to Him. I know you're hearing me. Allahumma innaka tara makani. You see my place. وتسمع كلامي. You hear what I am saying. وتعلم سري وعلانيتي. And you know what's hidden and what's obvious. Show me, Ya Allah. I know you hear my dua. What am I doing that I'm not changing? Wallahi. And I said, Wallahi. You say this and see how He will tell you. But don't give up and never say Allah did not answer my dua. He always does. May Allah make it easy. You need to remove everybody. Myself. Bisa bahasa Inggris semuanya kan? Paham? Pagi ini belum makan roti jadi kagak ngerti Ustadz. Waduh, inilah kena buta-buta kan. Gara-gara suka pakai handphone pakai bahasa Indonesia inilah dia nih. Salin, tempel. Apa yang kau tempel? You need to remove everybody. Dia bilang setiap orang di antara kita harus mendelete maksiat-maksiat yang ada di dalam diri kita. Terus tanya, kata beliau, kalau hidup kita ini belum berubah jadi baik, sumber pendapatan gitu-gitu aja flat gitu, kehidupan kita tuh kayak flat, itu pasti ada yang salah. Terus cek apakah ada yang haram dalam diri kita. Nah, definisi yang haram tuh bukan definisi pada orang umumnya. Kayak misalnya mereka tuh bikin tulisan. Bikin tulisan apa mereka? Bikin tulisan halal. Begitu tanya halal tuh apa? Nih saya posting di IG story. Begitu saya tanya, apa definisi halal? Dia bilang halal itu adalah yang penting bukan babi. Terus pakai angciu? Ya enggak apa-apa kata dia. Ayam disembelih enggak pakai bismillah? Ya yang penting ayam. Oh ternyata definisi halal versi dia dengan versi yang Allah bilang ke kita beda. Beliau bilang apa tadi? Satu, apa yang kau bawa? Apa TV yang kau tonton? Ya kan, siaran TV yang ditonton. Oke, sekarang kalau makin masuk lagi, Instagram siapa yang kau follow? Postingan kayak apa yang kau tonton? Hari-hari ngomong macam mana? Jangan sampai tudung saji jatuh ke rumput. Apa tuh? Hari-hari ngomong merampot. SMK rutin, tapi ngegunjing rutin juga, sama-sama istiqomah gitu. SMK, ya kan? Subuh menggapai keberkahan. Sore SMK lagi dia. Subuh menggunjing kau kan gitu. Abang kakak, falanuhiyannahu hayatan thayyibah itu rumus hidup. Jadi kalau abang kakak ngerasa hidup hari ini sudah benar, misal gitu ya, coba cek, merasa tuh beda loh sama yang benar-benar hidupnya itu. Jadi pagi SMK, siang gunjingkan bos. Habis itu nanti apa sih yang diucapkan? Maka kata beliau tadi, coba langitkan permasalahanmu katanya dengan doa. Jadi waktu berdoa tuh belajarlah talk to him. Apa itu talk to him? Bicara sama Allah. Contoh kalimatnya gini, ya Allah, aku nih pengen punya kehidupan yang lebih baik.
Tapi kadang-kadang aku tidak tahu langkahnya dari mana ya Allah. Nah itu tuh bicara sama Allah. Antum jangan kira doa tuh cuma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Tidak sesempit itu doa itu. Doa itu bisa pakai bahasa Indonesia. Antum curhat. Maka saya bilang antum nih yang suka-suka curhat di sosmed nih. Yang minta diamin-aminkan warga sosmed nih. Ini bicaranya sama siapa sih sebenarnya? Antum cek di Instagram saya, cek di ini. Pernah enggak saya tuh ngeluhkan atau ini? Saya main Instagram, main Facebook ini udah lama. Bertahun-tahun, sudah belasan tahun mungkin. Facebook tuh dari 2000, sejak saya di Malaysia, 2008. Facebook saya tuh. Bukalah trackingnya. Instagram tuh baru-baru mulai masih pakai logo yang lama warna coklat tuh saya sudah main Instagram. Suka sindir-sindir di sosmed. Tuh apa ya? Saya enggak paham gimana cara berpikirnya. Muslim padahal. Saya tengok pakai jilbab juga. Satu ngerasa punya follower. Satu punya follower. Satu punya ini sindir-sindiran, serang-serangan. Padahal ya kita tahu lah ujung-ujungnya kan duit ya yang dipermasalahkan tuh ujung-ujungnya apa? Duit. Masalah reseller lah, masalah distributor lah, masalah dagangan lah, saling jatuhkan lah, sistem bisnis lah, inilah itulah, la ilaha illallah, receh betul. Apa? Receh. Itu tidak bisa bohong. Pasti ujung-ujungnya duit dan kepentingan. Maka kalau abang kakak hari ini ngelihat ayat yang tadi saya bilang, nih hari Ahad nih ya kita duduk merenung sebentar gitu. Saya pun ngerasa juga ya. Waduh ya Allah ya. Kalau ada yang ngerasa hidupnya belum baik, waktu yang terbaik adalah untuk muhasabah. Ya Allah gitu. Ngaku ya, talk to him tadi tuh, kata beliau. Ya Allah, engkau pasti mendengar doa saya. Engkau maha mendengar, antas sami'ul alim. Masalah kau kabulkan atau enggak, ya itu hakmu ya Allah. Nah, kalau saya tuh gitu dah. Kau kabulkan atau enggak, itu hak mutlak engkau ya Allah. Aku nih pendengar saja, aku nih hamba saja. Aku cuma mau nyampaikan saja sama engkau. Aku tahu dan aku sangat yakin kau maha mendengar. Aku ucapkan atau aku tidak ucapkan, kau pasti tahu. Cuma aku mau bilang ya Allah, aku tidak kuat hidup kayak gini nih. Tolong show me, tunjukkan kepada saya apa yang salah dan apa yang harus saya perbaiki. Terbuka tuh. Sama kayak antum, kalau kemarin kan saya ke border kan. Nah di border tuh kan kita ngelewati apa namanya lintas batas ya, dari Kucing masuk ke Tebedu ngantri untuk paspor saja. Begitu masuk ke Indonesia dibongkar semua barang-barang, diturunkan semuanya, di-scan satu-satu. Kalau ada barang-barang yang tanda kutip mencurigakan, suruh bongkar. Kemarin ada juga barang saya dibongkar, barang Wawa, ternyata isinya spon pencuci piring. Mungkin bentuknya kayak apa gitulah, warna hijau tuh kan. Itu kan bongkar tuh ribet enggak? Ribet. Tapi ya bang kakak, dari situ kita bisa tahu, dengan kita membongkar itu, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata ini tidak boleh, ini salah. Karena banyak orang hari ini abang kakak menganggap benar kehidupannya, tapi tidak baik.
hidupnya tidak berkualitas, saldonya masih begitu-begitu aja, tidak ada progres. Tapi dia bilang aku ya gini ya. Nah ini yang saya bilang tidak ada progres kehidupan itu, tidak bertumbuh gitu, grafiknya tidak naik. Maka bilang sama Allah, ya Allah tolong tunjukkan kepada saya apa yang salah dan apa yang harus saya perbaiki. Ini mana ya? Kalau tidak salah, saya pernah bahas di sini. Nah, materi lama. Ya Allah, please show me. Ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Gitu doanya. Ngapa suami saya belum gini ya Allah ya? Ngapa istri aku belum begini ya? Tolong tunjukkan aku ya Allah apa yang salah dan apa yang harus saya perbaiki. Please show me ya Allah. Bisnis saya ini saya rasa udah kerja keras dah saya nih. Udah salto-salto dah saya ngejalani bisnis ini nih. Nah, minta Allah show me, ya Allah tolong tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Kan saya doa itu 2012. Ini doa saya 2012. Allah apa sih yang salah? Saya bilang saya enggak berzina. Saya enggak mabuk, enggak minum minuman keras, enggak juga mencuri. Ternyata kesalahan saya apa? Ngelalaikan sholat. Zuhur 1:30, 2:30. Nggak ke masjid kan? Waktu di Malaysia itu kan nggak ke masjid. Ke masjid itu cuma Jumatan dia. Yang penting sholat. Itu udah last time, last minute. Kok bisa Ustadz Gontor 10 tahun ngabdi sarjana ekonomi Islam, bebisnis, bangkrut, babak belur, terus sholatnya lalai, tunda-tunda. Gila saya bilang. Apalagi kebodohan saya, ninggalkan Quran. Tak baca Quran bertahun-tahun, itu marah benar. Saya ingat tuh di rumah Wawa tuh saya ngempaskan air supaya kepercik ke muka saya seorang. Bodoh kau nih ya gitu. Yang saya bilang bodoh tuh ya saya gitu. Penggal, apalah aku tak baca Quran. Wah itulah jadi dendam, jadi azam tuh. Setelah saya balik, memutuskan untuk balik ke Quran, saya bilang aku ndak bisa nebus dosa dengan cara begini ya nih. Kalau cuma aku aja yang baca Quran, tak bisa. Aku harus ngajak orang untuk balik ke Quran. Oh itu jadi azam. Apa gunanya aku sekolah komunikasi nih? Apa gunanya aku bisa ngomong nih? Mulut aku bisa bicara. Alhamdulillah kan mulai 1 orang di Pontianak, 1 di Masjid Kapal. Belum ada handphone, belum ada kayak gini-gini belum. Antum jangan tengok yang sekarang. Jadi akhirnya saya putuskan untuk menjadi PR, public relation ya Allah. Ngomong saya yang saya mampu, ngomong saya yang saya bisa. Saya kasih tahu apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Lihat ya kalimatnya. Apa yang harus? Oh, udah rajin birrul walidain, udah baca Quran, udah sholat, udah infak, udah berdasi birrul walidain, Al-Quran, sholat, infak. Udah. Kok masih sangsot kakak nih? Kok masih sangsot abang nih? Oh ternyata makan sembarangan. Baru tahu ada kuas bulu babi dan rambut babi gitulah. Baru tahu ternyata ada angciu, arak merah. Baru tahu ternyata ada rum di dalam roti Black Forest, kue Black Forest. Dulu kalau ulang tahun dikasih Black Forest, wah main bantai ya makan-makan. Sekarang tengok-tengok dulu siapa yang ngasih nih.
Dari mana kue tartnya? Halal enggak nih? Ternyata dalam industri bakery itu banyak barang-barang haram. Ada rum, ada alkohol. Cherry, buah cherry yang biasa dimakan tuh, itu direndamnya pakai khamar. Ada juga yang halal. Tuh, cuman kita mau ini. Orang yang jualan enggak peduli udah dengan halal haram. Yang penting sesuai resep kata dia. Ini. Oh, ternyata udah beres nih, enggak lagi makan ini, masak seorang. Lah rumah tempat tinggal KPR. Kena enggak? SK, PNS, ASN disekolahkan. Motor leasing, nyicil tiap bulan, kena lagi. Mobil leasing, pinjol diam-diam tak bilang suami, kena lagi. Masuk paret lah. 6 pilar dakwah ya tuh, bereskan tuh. Nah. Mana 6 pilar dakwah? Ya, kan show me ya Allah, langsung terbuka tuh. Coba tengok. Abang kakak yang ngerasa hidupnya belum baik dan pengen memperbaiki hidup, coba cek di antara 6 pilar dakwah ini, mana yang sangkut? Kena di mana? Saya baru balik kemarin dari Malaysia, Kuching, ngelihat ada gedung berlantai-lantai, ada mall bahkan. Gedung dengan sangat mewah dan megah dibangun tanpa duit riba. Bisa, kau jalannya kurang jauh. Mana bisa bisnis kalau tak pakai bank? Mana bisa bisnis kalau tak pakai riba? Kau kampung. Jalan kau kurang jauh, pergi tuh ke Kuching tuh. Tengok sana tuh, Majma Mall. Mana sebentar. Pergi ke nih. Pergi ke Kuching, jalan-jalan sekali-sekali. Tuh tengok. Gedung sebesar-besar ini bukan cuma satu. Banyak tempat-tempat lain dibangun enggak pakai duit bank. Enggak pakai riba. Kau yang suka ngomong ini sebesar-besar ini gedungnya. Ada gedung pernikahan itu juga enggak pakai duit riba. Pakai apa ya, Man? Pakai ziswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Jadi kalau ada yang suka ngomong bilang mana bisa, cabik mulutnya. Apa? Jalan ke Kuching, abang kakak belum pernah kan? Pergi ke Jakarta. Jakarta Kuching ada pesawatnya, direct. Cari itu Baitul Mal, tabung Baitul Mal Sarawak. Bumi Allah luas. Sebelum ngomong tuh mikir dulu. Gedung sebesar-besar itu dan bukan cuma satu. Berapa gedung? Komplek. Beberapa area-area wakaf. Pakai ziswaf. Sini ya belum ada contoh. Kau jago kampung, kata mama saya kan gitu. Jangan jadi jago kampung, buka mata, pergilah ke luar negeri, jalan-jalan, tengok. Nanti ngomong gitu, Ustadz sih enak, ada duitnya, bibir. Pergi ke luar negeri itu kan bisa fisik, bisa online. Belajar kami kemarin nengok, oh ada mall tuh dibangun, ndak pakai riba. Bisa mereka tegak berdiri. Ini kalau nanti
Kalau ditengok marketnya kayak gini dia bentuknya. Ini tempat orang nikah. Di sini parkiran, di sini kami foto tadi tuh. Mall kecil di bawahnya tuh. Di atasnya gedung ini. Nggak pakai bank. Show me. Ya Allah, tunjukkan ya Allah. Jadi kemarin tuh sambil berdoa saya, ya Allah, insya Allah. Buka ya Google Map. Jalan-jalan. Kalau ada niat pasti ada jalan. Show me ya Allah. Ternyata abang kakak yang baik. 6 pilar ini abang kakak lakukan 6 ini, selamat dunia selamat akhirat. Benar, praktekkanlah. 4 saja sebenarnya. Berdasi, birrul walidain, berbakti pada orang tua. A, Al-Quran. S, sholat tepat waktu. STW. I, inspiring. 4 itu jangan praktekkan, jadi cantik dah. Mantap dah. Itu udah otomatis mustahil miskin. Tapi begitu abang kakak tambah lagi dengan rezeki halal, sifat dan zat, abang kakak bermuamalah tanpa riba dan akad batil. Cek akad-akad bisnismu. Kau jadi reseller, kau jadi dropshipper, kau jadi ini. Kalau ragu-ragu tinggalkan. Kan gampang ngecek rezeki. Sebenarnya mudah. Abang kakak jangan pakai bicara duit. Bicara tuh bicara rasa. Udah bahagia belum? Kalau abang ngerasa belum bahagia, belum tenang, itu pasti ada yang salah. Maka tadi saya bilang kan, talk to him, bicaralah sama Allah. Show me ya Rabb, tunjukkan kepada saya Allah, apa yang salah dalam hidup aku nih. Dibongkar dulu sama Allah tuh biasa, sama kayak kemarin di border itu. Saya enggak ngelon ya, cerita ngasih analogi. Oh begini kehidupan itu. Kalau mau lewat, mau selamat, ya ada barang-barang yang kira-kira dicurigai atau mencurigakan, harus siap-siap bongkar. Tapi bilang beliaunya, abangnya, maaf ya Pak, maaf ya, ini kita bongkar, kita cek dulu. Nanti kalau sudah selesai boleh ini lagi, udah kita siapin kok, ada isolasinya. Baik, bagus pelayanannya, SOP, sesuai SOP. Nah, mesinnya manusia bisa ngelihat tanda-tanda yang mencurigakan. Sekarang kalau alat, tanda kutip ya, alatnya Allah, kira-kira lebih detail enggak ngelihatnya? Nah, jangan-jangan yang mencurigakan itu isi otakmu itu. Jangan-jangan yang mencurigakan itu adalah isi hatimu. Dengki, hasad, ngebatin. Memang tangannya ngepel, tapi hatinya bilang, kok cuma aku aja yang ngepel ya? Teman-teman yang lain tuh enggak mau beramal soleh. Memang yang ikhlas dia cuma aku seorang ya. Habis. Sok parit antum. Atau sebaliknya gitu loh. Kok cuma aku aja yang bagus baca Qur'annya nih ya, yang lain-lain kok enggak bagus baca Qur'annya. Selesai enggak? Ustadz tuh enak-enak ya nyuruh-nyuruh kita. Ya mau. Kita. Nah makanya minta sama Allah, show me ya Rabb, tunjukkan kepada saya. Apa yang salah dan saya kok ngerasa hidup saya ini kayak belum benar ya Allah. Kakak-kakak, abang-abang yang hari ini baca Qur'annya masih belepotan, a'udzubillah. Pakai jim ke pakai zal? Pakai zal. Tuh ada habis maghrib di Masjid Kapal Muzal, belajar sini. Pakai CHS tuh. Ya Allah, tunjukkan saya ya Allah. Ngapa hidup saya ini belum benar ya Allah? Abang lagi safar, mumpung lagi safar 2. Minta yang besar-besar, yang kedua minta hidup yang benar. Ya Allah, aku enggak tahu engkau kabulkan atau enggak. Yang jelas yang aku yakini ya Allah, engkau mendengar doa hamba ini. Gitu, itu baru iman.
CHS, IG adminnya nggak direspon. IG mana yang kakak DM tuh? Kemunzalan Mart, coba kakak Kemunzalan Mart, @munzalan Mart atau @munzalan store. Ya. Show me ya Allah. Oh ternyata bisnis saya ini tidak saya jalani dengan riba. Tidak, betul tidak riba. Tapi ternyata akadnya akad batil. Ada sistem bisnis yang sedang dibuat, lalu sistem itu tidak sesuai syariat. Memang secara manajemen, secara ilmu kapitalis ini betul. Ternyata dalam bab syariat dia tidak. Kau sudah konsultasi belum dengan guru-guru atau ustaz-ustaz yang ngerti muamalah? Fikih itu bukan cuma fikih sholat, ada fikih muamalah. Ngerti enggak? Kan peka, ikut seminar, coach ini, guru itu, guru ini. Wah, datang semua. Diajarkan ilmu syariat dalam berbisnis, dalam berdagang, tak dengar. Apa? Hah? Maju ya kerja. Yang penting margin. Jadi kutu loncat. Hari ini reseller ini. Nanti tidak cocok, pindah jadi pengusaha ini, jadi resellernya produk ini. Tak cocok lagi, pindah lagi. Terus tiap pindah jelekkan yang lama, jelekkan yang lama, jelekkan yang lama. Ini memang bajingan kayak gini nih. Biar dengar sekalian enggak apa-apa. Baru balik. Ustaz apa marah? Kata ada. Baru balik habis jalan. Banyak dapat pemandangan. Paham kira-kira Bang Kakak? Jadi kelakuanmu itu sebenarnya yang bikin hidupmu itu tidak berubah-berubah, itu kelakuan aslimu. Berdasi saja, birrul walidain, Al-Quran, sholat, infak. Abang Kakak istiqomah 3 bulan, udah saya kasih tahu udah caranya. Masa masih nanya lagi, saya mulai dari mana Ustaz? Itu udah dikasih tahu. Punya orang tua enggak? Masih hidup atau udah meninggal? Kalau masih hidup begini caranya, kalau udah meninggal begini caranya. Udah saya kasih tahu kan? Ada di Instagram saya, udah pernah saya posting. Nih. Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Kalau masih hidup, doakan, ucapkan terima kasih, doakan beliau, minta maaf, minta ridhonya, kasih hadiah terbaik. Tidak mesti harus mahal-mahal. Sabun cuci piring, bisa belikan sabun cuci piring, bisa belikan martabak, bisa belikan bakwan sebiji atau setengah gitu, bakwan pancong namanya. Ayo, yang tak ada tuh duitnya atau niatnya? Jawab jujur. Apa yang tak ada? Jangan bilang kok tak ada duit ya. Saya tak percaya kadang-kadang orang bilang tidak ada duit Ustaz. Modal kau berbisnis itu juga menentukan hasilnya. Saya bilang jangan bicara nominal, jangan bicara duit. Duit saya banyak kok Ustaz. Kau bicara rasa. Kau dikasih hati sama Allah. Itu yang bedakan kau dengan binatang. Apa
Ya aku pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam. Gini-gini ya rasa hidup nih. Pasti ada yang salah. Makanya bilang tadi doanya, ya Allah tolong tunjukkan apa yang salah nih ya Rabb. Nanti itu betul-betul tuh Allah tunjukkan tuh lewat video lah, lewat apa lah, pasti. Maka tadi saya bilang ya Allah dikabulkan atau enggak itu enggak jadi masalah bagi saya. Tapi saya satu hal ya Allah, saya yakin dan sangat percaya Engkau mendengar apa yang saya ucapkan ini. Itulah pentingnya berdoa. Allah tahu enggak kita ini tak punya duit tapi pengen sedekah? Tahu enggak? Tapi Allah tahu enggak kalau kita tuh punya duit tapi pura-pura tak berduit? Tahu juga, maka Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Orang tua saya udah meninggal Ustadz. Nih, ada 5 poin. 1, doakan beliau. 2, berziswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf atas nama orang tua. 3, sambung silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. 4, lanjutkan amalan kebaikan orang tua. Orang tua kita dulu suka sedekah makan, nah kita lanjutkan sedekah makannya. Orang tua kita dulu ngapa, lanjutkan amalannya. Yang kelima terakhir, niatkan semua amal soleh yang kita lakukan mengalir juga pahalanya untuk kedua orang tua kita. Dah? Clear? Bisnis-bisnis, usaha-usaha. Coba. Beres-bereskan. Coba cek, pasti ada yang salah. Betul enggak? Baca Quran yang masih Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dunya jadi panjang. Sejak kapan du panjang? Kasih tahu marah. Kau belum lahir aku dah ada di masjid ini. Bala enggak tuh imam masjid kayak gitu? Ihdinas siratal mustaqim. Betul atau salah? Salah. Tua berjanggut dah. Tua beruban dah. Apa mat tobi'i bang? Tah. Apa mat jais bang? Tah. Apa mat arili sukun? Tah. Jangankan bicara tadabur Quran, merenungkan, baca dengan benar ya ada. Jelas abang kakak? Clear dah kira-kira ya? Abang kakak ya bunda semuanya, daripada fokus mikirkan orang, mendingan fokus sama diri seorang. Pusing mikirkan gimana caranya supaya ini, gimana ini. Coba bereskan lo kau dengan dirimu yang satu lagi. Jadi tadi saya bilang ya Allah, mengabulkan atau tidak itu hakmu, dan saya percaya Engkau maha mengabulkan. Tapi pagi ini, hari ini, detik ini, saat ini, sore hari ini, ataupun saat ini ya Allah, aku pengen ngomong sama Engkau, pengen nyampaikan sesuatu. Ya Allah, aku tidak kuat hidup kayak gini nih. Tak sanggup rasanya bertahun-tahun begini-begini terus kehidupan aku nih, kayak tak ada perubahan. Ini pasti ada yang salah. Nah ya Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha mendengar, wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha mengetahui, tunjukkanlah sama aku apa yang salah dalam kehidupan aku nih. Oh rupanya suka nonton konten porno. Oh rupanya suka nengok aurat perempuan. Oh rupanya suka ini, suka itu, suka itu. Ini rupa yang salah. Astagfirullahaladzim. Mata aku rupanya sangsut nih. Mulut aku rupanya sangsut. Hati aku rupanya busuk. Paham kira-kira? Abang kakak?
Moh, materinya keras. Balik lagi saya tanya, yang keras materinya atau hatinya? Bisa diterima kira-kira materi hari ini? Hah? Ada dua kata yang hari ini saya bilang, ya Allah, show me. Tolong tunjukkan. Apa yang salah? Apa yang harus saya perbaiki? Dah? Jadi, ya Allah tunjukkan kepada saya apa yang salah dan apa yang harus saya perbaiki. Sampai nanti antum ketemu dengan tersangkanya. Pasti nanti ketemu. Saya bilang tadi yang jadi kendala tuh tak ada duit atau tak ada niat. Tak ada duit ke tak ada niat? Yang pelit semoga bisa lepas dari kepelitannya. Yang jauh dari orang tua, tidak pernah berbuat baik sama orang tua, tidak pernah juga ngasih hadiah ke orang tua, mulailah kau ngasih hadiah untuk orang tuamu. Bukan masalah barangnya, niat baiknya, kasih sayangnya, perhatiannya. Kau sisihkanlah. Kalau ikut-ikutkan kebutuhan rumah tanggamu itu tak habis-habis. Keluargamu pasti perlu terus. Ada ya, kau lah harus nahan diri, puasa sikit, kasih hadiah ke orang tua. Yang hari ini baca Qur'annya masih belepotan, jangan santai. Cari guru, kau datang ke guru itu yang benar, bukan gurunya panggil ke rumah. Beda effortnya memang. Udah tua-tua gini, malu tuh tidak menyelamatkan dari siksa kubur. Ya, sholat tepat waktu. Udah sholat berjamaah di masjid, tapi tidak paham apa yang dibaca. Subhana rabbil azim apa? Subhana rabbil a'la itu gimana? Sami Allahu liman hamidah itu apa? Tak paham bacaan sholat, tidak tepat waktu juga. Infak, cek. Oh, seminggu sekali. Itu pun kalau pas kota amalnya lewat. Tahu ndak ada hadis malaikat doakan tiap subuh tuh? Ya kan, berinfak setiap hari, inspiring kan, infak setiap hari kalau bisa sering-sering diniatkan, ya Allah saya berinfak sekian untuk tiap hari. Udah ada aplikasi amalsoleh.com yang bisa auto debit tiap hari. Rezeki haram, apa yang ku makannya tadi malamnya, jangan-jangan ada roti yang salah makan, ada ini, ada itu. Berusaha sekuat tenaga untuk cari yang halal saja. Sampai kapan lah ini? Ini ada pertanyaan bagus nih. Ustadz, perempuan juga harus tepat waktu kah sholatnya? Gimana jawabnya nih? Hah? Apa, Kak? Oh gitu. Jadi kalau perempuan tuh nanti ya terakhir-terakhir gitu. Zuhur tuh misalnya asalnya jam 3, sholat zuhur tuh jam 3 kurang 5 gitu. Biar cepat pindah, Pak. Coba cek mulut. Ada nggak cara yang ampuh untuk mendoakan keluarga biar keluarga bisa apa nih? Keluarga saya miliki hati yang sabar dan syukur. Kakak dulu doakan diri sendiri. Contohkan dengan keteladanan.
Banyak orang berharap orang lain yang berubah. Nanti kalau keluarga aku udah baik baru aku jadi orang baik. Nggak bisa gitu kak, salah rumusnya. Kakak perbaiki diri sendiri, nanti Allah perbaiki keluarga kakak. Mana yang betul? Nunggu orang lain berubah kita baru berubah, atau rubah dulu diri kita sendiri, nanti Allah yang rubah sekeliling kita? Mana yang benar? Dah. Oke ya. Itu dulu hari Senin nih. Inilah oleh-oleh dari Malaysia. Oleh-oleh dari Malaysia. Ngerenung kita. Oh alah, begini cara Allah. Ini maksudnya. Dah. Begini kira-kira abang kakak materi kita hari ini. Semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berkahi, Allah ridhoi apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang sedang kita sampaikan. Semoga Allah berkahi kita dunia akhirat. Allah lindungi kita dunia akhirat. Allah berkahi kebaikan-kebaikan yang kita punya. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah bimbing kita dan Allah tunjukkan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Oh, saya salah sebut hari tadi ya. Hari ini hari Ahad ya. Saya bilang hari apa tadi? Senin. Oke. Maafkan saya ya. Salah sebut hari. Karena udah enggak pernah nengok hari gitu saya. Kayaknya bagi saya hari itu sama ya. Atau Jumat, Jumat. Tak ada tanggal merah. Gerak terus, tiap hari cari bekal. Tiap hari cari apa? Bekal apa ya man? Bekal mati. Sampai nanti malaikat mau cabut nyawa barulah berhenti kita. Doakan saya bang kakak, doakan kami semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Doakan mama saya, doakan ibu saya di Lampung, doakan istri saya Bunda Uung, anak-anak saya 4F. Kak Iya yang ada di Mesir, Ara, Fayat, Fatih, doakan kami semuanya. Anak-anak ideologis, anak biologis itu ya, 4 tuh anak biologis. Anak ideologis ada di mana-mana, alhamdulillah dengan izin Allah, semoga berkenan juga mendoakan saya. Saya pun insya Allah mendoakan abang kakak semuanya. Ayah yang ada di rumah itu ya mendoakan anak biologis dan istrinya. Tapi ya nama Ayah Man itu kan itu simbol narasi yang diangkat. Hari ini umat perlu ayah, sosok ayah. Nah, ayah itu selalu mendoakan insyaallah. Kakak-kakak yang perempuan yang sudah berumur di atas 40 tuh jadilah bunda, jadilah ibu, jadilah mama. Mungkin ada anak-anak gadis-gadis tuh yang enggak punya sosok mama. Nah, kau jadilah mamanya, jadilah ibunya. Ya ngomel ya terus. Ya, manfaatkan usiamu itu untuk merangkul. Ada yang mungkin bisa jadi adik, bisa jadi kakak, bisa jadi saudara. Doakan, doakan. Tiap hari kita cari bekal. Cari bekal apa? Cari bekal mati. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak abang kakak, sehat selalu, berkah selalu. Semoga Allah panjangkan umur dalam ketaatan, murah rezeki, penuh keberkahan. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berkah selalu abang kakak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.